Shalom, perkenalkan, nama saya Olimpiana Pranatumanger. Saya guru di SMP Negeri 2 Tanah Pinem, Kecamatan Tanah Pinem, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Saya juga sebagai mahasiswa PPG tahun 2025 di IAKN Manado. Hari ini, 9 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja sebagai praktik saya, yaitu di kelas 8 dengan tema Hidup dalam Nilai-Nilai Kristiani. Demikian peran dari saya. Terima kasih. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Ya. Sekarang kita ibadah sejenak. Kami panggilkan anak kami Eunike dan Jihan. Silakan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan-Mu. Ya Tuhan, kami memulai pelajaran kami, kiranya Tuhan memberkati pelajaran ini dari awal hingga akhir. Hanya ini doa Namu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, silakan dulu. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu pastikan kehadiran anak kami melalui absensi. Dengarkan namanya dipanggil Armanta, Eunike, Hadir Bu. Gio. Hadir Bu. Ya baik, semuanya anak kami hadir kan? Hadir, Bu. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan materi hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Sebelum kita masuk pelajaran kita, Ibu akan mengawali dengan kita ice breaking biar menambah semangat kita di dalam materi kita hari ini. Ibu aja ice breaking ya. Biar jangan tegang kali, semangat. Oke? Coba ya. Kasih pasti murah hati. Bisa? Semuanya perhatian ke depan. Ayo, Marianto. Ya, kasih. Ini kan harus semangat ya. Kasih 2, 3 ya. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Biasakan dulu. Nah, anak-anak sekalian, setelah kami menyanyikan lagu rohani meditasi, bagaimana perasaan Anda? Tenang. Oke, sebelum masuk materi kita hari ini, Ibu akan mengulas materi kita sebelumnya. Adakah yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, Agnes.
harus bersiap menghadapi tantangan pergaulan masa kini. Iya. Apa yang kamu ketahui dari situ? Masih ingat nggak? Apa yang kamu dapat dari situ? Materi itu. Bahwa yang saya dapat bahwasanya semua manusia itu pasti memiliki tantangan hidup. Iya. Karena kita orang beriman, kita harus tetap menghadapi tantangan itu. Iya. Kita harus siap menghadapi tantangan dalam situasi apapun. Kita harus siap. Ini masa-masa anak remaja sekarang, banyak tantangan yang akan kalian hadapi. Jadi persiapkan diri kalian dan hadapi semuanya. Oke, puji Tuhan. Oke. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita dengan materi hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Semuanya anak kami perhatikan bukunya, dibuka halaman 87. Judulnya tadi apa, Iska? Nilai-nilai Kristiani. Iya, hidup dalam nilai-nilai Kristiani. Nah, hidup dalam nilai-nilai Kristiani pada materi kita pagi ini ada 3 tujuan pembelajaran. Perhatikan di bukunya, ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan arti nilai. Yang kedua, mengidentifikasikan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan remaja Kristen. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam hidup sehari-hari. Nah, baiklah, dalam topik ini kita akan ambil di bagian bagaimana implementasi nilai Kristiani, yaitu kita ambil dari buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Namun sebelum masuk ke sana, Ibu mau tanyakan dulu, siapa yang bisa mendefinisikan arti daripada nilai? Saya, Bu. Ya, silakan Iska. Nilai adalah harga, isi, kadar, dan mutu. Secara praktis, nilai menjadi pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku seseorang. Ya, bagus. Nah, yang pertama siapa yang bisa coba sebutkan apa itu isi daripada Galatia 5 ayat 22? Siapa yang bisa? Perhatikan bukunya, ada di halaman 90. Yang pertama apa itu? Kasih. Pertama kasih, yang kedua Sukacita. yang pertama kasih, yang kedua sukacita, yang ketiga Damai sejahtera. damai sejahtera. Damai sejahtera. Yang keempat Kesabaran. kesabaran. Yang kelima Kemurahan dan kebaikan. kemurahan dan kebaikan. Yang keenam Kesetiaan. kesetiaan. Berikut Lemah lembut. kelemah lembutan. Berikutnya Penguasaan diri. ini yang terakhir, penguasaan diri. Ya, penguasaan diri. Nah, Ibu ulangi bahwa implementasi daripada nilai-nilai Kristiani tadi, ya, dia ada terlihat dari Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, kasih. Apa itu kasih? Siapa yang bisa menyebutkan bagaimana itu kasih menurut ajaran Kristen? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa, anakku? Nah, kasih dalam kehidupan sehari-hari kita wujud nyatakan seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Silakan salah satu anak kami membacakannya, yang lain tolong didengarkan. Silakan. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kasih adalah merupakan buah-buah roh
buah-buah roh. Kasih itu seperti tertulis tadi dalam Matius 22 ayat 3 sampai dengan 39 yang menyatakan bahwa kasih kita itu yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita Sang Pencipta, ya. Yang kedua mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua, buah-buah roh daripada isi Galatia 5 ayat 22 sampai 23 tadi adalah sukacita. Apa sukacita anakku? Sampai bisa? Ya, silakan Timotius. Sukacita itu identik dengan hati ya, atau perasaan yang bahagia. Lalu bertanya, bagaimana menurut ajaran Kristen, apakah kita bersukacita ketika kita bahagia, ataukah kita bersukacita ketika kita memiliki hadiah yang baru, atau bagaimana menurut ajaran Kristen? Sampai bisa. Sukacita menurut ajaran Kristen adalah, ingat Filipi 4 ayat 4 mengatakan bagaimana isinya? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, karena Sekali lagi katakan bersukacitalah. Artinya di sana bahwa sebagai manusia ciptaan Tuhan, sukacita itu walaupun duka maupun duka, kita tetap bisa bersyukur dan bersukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Apa itu pengertian damai? Damai itu berarti aman, tidak ada kebencian. Apalagi tidak ada perselisihan. Nah, damai sejahtera. Sejahtera artinya apa? Sejahtera dalam bahasa Ibrani yang shalom. Shalom itu menyapa. Berarti damai sejahtera ini adalah tidak adanya nilai yang terlihat adalah tidak adanya rasa benci, tidak adanya perselisihan, tidak adanya pertengkaran, tetapi damai sejahtera Allah yang ada dalam hati kita. Yang berikut, kesabaran. Apa kesabaran? Aku sabar. Iya, sabar adalah tahan menghadapi cobaan. Ya, misalnya apa contohnya? Sabar ataupun tahan menghadapi cobaan. Apa contohnya? Kalian bisa menjelaskan. Misalnya apa? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Contoh dari hidup sehari-hari. Kesabaran yang kamu alami, apa contohnya? Coba, saya bisa. Saya bisa? Ya, Eunike. Bersyukur dan tidak bersungut-sungut serta tidak pesimis dan putus asa atas kehidupan yang sedang Iya, tidak bersungut-sungut, tidak berputus asa, tapi sabar dalam menghadapi situasi. Ya. Kemudian poin berikutnya dari isi tadi adalah kemurahan dan kebaikan. Kemurahan kebaikan ini identik dia sama kontennya. Jadi kebaikan. Kebaikan maksud di sini bagaimana perilaku kita berbuat baik kepada orang lain, ya, berbuat kebaikan kepada orang lain, suka memberi, gitu ya. Kemudian yang kita berikan itu tidak kita harapkan imbalan dari orang yang kita berikan. Berikut poin yang keberapa? 6, kesetiaan. Apa kesetia? Apa setia? Saya atau menunjuk pada ciri seseorang yang dapat diandalkan. Iya, yang lain aku ada lagi yang bisa mendefinisikan arti setia. Setia maksudnya adalah Melakukan segala sesuatu dengan tekun. Melakukan segala sesuatu dengan tekun. Nah, yang berikut yang ketujuh, kelemah lembutan. Lemah lembut di sini apa artinya, Nak? Lemah lembut berarti kita itu memiliki sikap tidak kasar, apalagi contohnya tidak kasar, kemudian Tidak keras kepada orang. tidak keras kepada orang lain, tidak emosional, apalagi. Nah, sifat kelemah lembutan ini menunjukkan bagaimana sifat kita baik kepada orang lain, tidak kasar, ya, kemudian tidak gampang emosional, tetapi memiliki sifat yang sopan dan santun, lemah lembut, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah penguasaan diri. Penguasaan diri maksudnya apa? Mampu mengontrol diri secara baik dan benar, melupakan suatu sikap dari penguasaan diri. Iya, bagus ya. Penguasaan diri itu maksudnya adalah kita mampu untuk mengendalikan diri kita dari
yang bisa merusak diri sendiri. Nah, dari 9 buah roh ini yang merupakan tadi implementasi nilai-nilai Kristiani, yang manakah yang sulit untuk kamu lakukan? Barangkali semua anak kami memiliki jawaban yang berbeda. Ya, mungkin Eiska dia suka melakukan poin yang ketiga. Saya kalau di Marianto dia dibagi ke 9 gitu ya. Nah, mungkin ada lagi anak kami Nehemia, dia di bagian kesabaran. Lalu Victoria dia di bagian kesetiaan. Nah, masing-masing orang ada berbeda gitu. Nah, oleh karena itu, ya kepada anak kami, dengan materi yang kita bahas pada pagi ini, ya tadi dikatakan bahwa nilai itu adalah menurut iman Kristen suatu ajaran yang kita tiru melalui sifat daripada Yesus Kristus, yang tidak terlepas adalah dari 2 buah roh, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah, baiklah anak-anak kami sekalian, sekarang Ibu mau membagi tugas kelompok. Ya, dari suatu cerita nanti bisa kamu simak ceritanya. Mari tonton video berikut. Sehat. Kenapa minggu kemarin nggak hadir waktu pelajaran agama Kristen? Iya bro, aku kurang sehat. Aku demam. Jadi apa pelajaran kita bro? Bapak Mika Sirait mengajarkan di bab 7 nilai-nilai Kristiani tentang cinta kasih. Jadi kamu tahu bahwa ajaran Yesus itu adalah ajaran kasih. Yang ketiga, kasih merupakan percaya, ya, sebagai teladan dari Yesus Kristus bagi umat yang percaya kepadanya. Karena kasih adalah merupakan nilai Kristus. Terima kasih Andi, kamu sudah berbagi ilmu dan menjelaskan pelajaran minggu lalu. Nilai-nilai Kristiani menjadi pegangan hidupku di bab 7, sehingga aku jadi dapat tahu mengerjakannya. Kamu memang sahabatku yang terbaik. Aku akan mentraktirmu deh pada hari ini, karena kamu sudah mengajari pembelajaran agama Kristen kelas 7 minggu lalu. Tuhan memberkati Andi. Siapa yang bisa mendefinisikan arti daripada nilai? Saya Bu. Ya, silakan Eiska. Nilai adalah harga, isi, kadar, dan mutu. Secara praktis, nilai menjadi pedoman hidup yang mempengaruhi perilaku seseorang. Biar bagus. Nah, baiklah anak-anak kami sekalian, sekarang Ibu mau membagi tugas kelompok. Pertanyaan yang tadi diberikan yaitu bagaimana menerapkan nilai-nilai Kristiani di antara 9 buah roh. Nah, kelompok 2, poin mana yang kamu pilih? Yaitu kesabaran, kesetiaan, dan ya silakan diselesaikan. Saya dari kelompok 2 yang mempertentu tentang hasil kelompok kami. Poin pertama yaitu kesalahan pada lingkungan sekolah. Sahabat saat yang teman, sahabat saat di meja PR, sahabat saat di rumah, di lingkungan keluarga, sahabat saat menangis, sahabat mengerjakan pekerjaan rumah, di lingkungan masyarakat, berbicara sopan, tidak berbicara dengan tinggi, bertutur dan sabar. Poin kedua, kesetiaan. Di lingkungan sekolah tidak mengkhianati teman. Di lingkungan keluarga tidak membanding-bandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Di lingkungan masyarakat dia mengikuti upacara desa dan upacara adat.
tak mengenai dan berbelas kasih. Iya, silakan duduk dengan berkelompok dua. Selanjutnya, siapa lagi yang bisa mempresentasikan hasil diskusinya? Barangkali kelompoknya Eunike, silakan aku. Iya. Eunike, silakan berikan contoh ya penerapan yang bagaimana yang bisa kamu terapkan dari 9 poin overall ini 3 di antara 9 ya. Silakan aku. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan hasil dari kerjasama kelompok kami. Di sini kami memilih yang pertama yaitu kasih. Contoh, kasih adalah peduli dengan sesama dan mengasihi orang lain tanpa memandang rupa dan latar belakang. Contohnya dalam rumah yaitu membantu orang tua, membantu adik mengerjakan tugas, tidak iri pada anggota keluarga yang tidak menguntungkan diri sendiri. Contohnya dalam sekolah yaitu membantu teman mengerjakan tugas, menolong teman yang terjatuh, dan mau meminjamkan uang pada teman saat ia tidak membawa bekal. Dan kedua, masyarakat tidak saling peduli akan masyarakat, menghargai perbedaan dan tidak peduli. Yang kedua kami memilih yaitu kemurahan dan kebaikan. Kemurahan dan kebaikan yaitu dalam hati tanpa memandang rupa dan imbalan. Contohnya dalam keluarga, berbagi dengan anggota keluarga, tidak mementingkan diri sendiri dan membantu orang tua. Dan di sekolah itu mau membantu guru, membantu teman yang kesusahan, dan itu bergotong royong di sekolah. Dalam masyarakat yaitu memberi sumbangan kepada yang membutuhkan dan ikut gotong royong. Yang ketiga kami memilih kesetiaan yaitu dapat dipercaya. Contohnya dalam keluarga itu dapat dipercaya untuk selalu melakukan kewajiban. Di sekolah dipercaya untuk tidak mengumbar cerita atau masalah teman. Dalam masyarakat dapat dipercaya untuk tidak mengumbar rahasia orang lain atau tidak ada kekacauan ataupun pertikaian. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Iya, berikan apresiasi yang lebih banyak lagi. Kelompok yang pertama, kembali kami berikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi untuk yang kedua. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami. Poin yang kami dapat yang pertama yaitu kebaikan. Contoh di lingkungan sekolah, membantu teman, mengajak teman yang merasa kesulitan dalam belajar, mengarahkan teman ke jalan yang benar. Contoh di lingkungan rumah, membantu orang tua, mengajari adik saat belajar, menasihati anggota keluarga ketika membuat kesalahan. Contoh di lingkungan masyarakat, membantu orang yang kesusahan, ikut berpartisipasi dalam berdonasi ke orang yang susah, mengajari, mengarahkan ke hal yang benar dan atau positif. Yang kedua, poin kesabaran. Contoh kesabaran di lingkungan sekolah, tidak mudah marah kepada teman, tidak mudah putus asa saat mengalami kesulitan dalam menghadapi pembelajaran, tidak terburu-buru saat mengerjakan tugas sekolah atau tergesa-gesa dalam segala hal. Di lingkungan keluarga, selalu bersyukur atas kasih atau Tuhan beri, selalu sabar dalam menghadapi adik saat adik melakukan kesalahan. Di lingkungan masyarakat, menahan emosi saat melihat seseorang menghina orang lain atau menghina kita. Yang ketiga yaitu poin penguasaan diri. Contoh di lingkungan sekolah, tidak ikut-ikutan atau mengikuti saat ujian, menahan diri supaya tidak dibully di kelas. Contoh di lingkungan rumah, menahan emosi saat mengajari adik, menahan diri untuk tidak menjawab ketika dinasihati. Contoh di lingkungan masyarakat, tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang tidak baik seperti mencuri. Iya, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Baiklah, anak-anak kami sekalian, setelah tadi kita mendengarkan bagaimana anak-anak kami bisa menerapkan nilai-nilai Kristiani itu di tengah-tengah kehidupan kita, baik di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kira-kira menurut kamu, mana yang sulit kamu untuk menerapkannya dalam hidup kamu? Saya bisa memberikan jawabannya. Yang mana yang kira-kira kamu sulit untuk menerapkannya di dalam hidup kamu sehari-hari? Kira-kira yang mana? Coba Iska tanya di tangan aku, silakan. Kesabaran. Kenapa Iska? Karena katanya Iska tidak bisa menahan
emosi. Nah justru inilah, ya justru ketika kita tidak bisa menahan emosi tadi, maka setelah kita mempelajari nilai-nilai Kristiani, ya, yang tadi kita bisa melihat ada 9 buah-buah roh, untuk itu mulai dari sekarang, ya, perlu untuk kita pupuk rasa sabar dalam hidup kita, sehingga kita tidak mampu untuk menahan diri, menahan emosi, sabar untuk sesuatu kegiatan. Nah itulah tadi, ya, makanya penting nilai-nilai Kristiani itu kita terapkan dalam hidup kita. Nah untuk itu ada lagi kira-kira yang sulit untuk kamu lakukan selain tadi yang dikatakan dari kesabaran. Ada lagi? Iya, silakan Tabita. Penguasaan diri. Kenapa Tabita sulit untuk menerapkan penguasaan diri dalam hidup kamu? Coba silakan. Karena kita kadang tidak bisa mengontrol bagaimana kita sama orang atau mengontrol diri kita untuk tidak berbicara seseorang. Nah baik, penguasaan diri itu sama dengan apa? Mampu menahan diri, gitu ya. Penguasaan diri itu penting untuk diterapkan dalam hidup kita, apalagi di zaman sekarang ini, khususnya kamu anak-anak kalangan remaja, ya. Banyak sekali di luar sana tantangan ke depannya yang akan kamu hadapi. Untuk itu perlu ya nilai Kristiani di bagian penguasaan diri itu perlu ditanamkan, sehingga ya apapun yang kita lihat di luar sana, apapun contoh yang tidak baik di lingkungan sekitar kita, apapun contoh yang tidak baik di lingkungan sekolah kita, itu boleh kita hindari. Intinya adalah kita mampu menguasai diri untuk kebaikan dalam hidup kita sehari-hari. Apalagi yang kamu rasa sulit dalam menerapkan 9 buah dalam hidupmu. Silakan. Ada yang bisa lagi memberikan jawabannya? Saya bersulit untuk menerapkan hal ini begitu. Selain tadi Eiska dengan Tabita, ya, tadi mereka ada penguasaan diri dan juga ada di bagian kesabaran. Nah, baiklah anak-anak kami sekalian, ya, untuk tadi tugasnya sudah dikerjakan, ya, secara berkelompok. Kemudian tadi ada 2 yang Ibu berikan tugas, ya, masing-masing sudah memberikan jawabannya dengan baik. Maka harapan kami tidak hanya sebatas pengetahuan, tetapi nilai-nilai Kristiani itu paling utama adalah penting untuk diimani, penting untuk dihidupi sebagai benteng kita di dalam menghadapi kedepannya apa yang menjadi tantangan dalam hidup kita. Nah, sampai di sini kira-kira ada nggak anak kami yang belum jelas tentang apa yang tadi Ibu jelaskan, atau anak kami belum kurang paham dengan apa yang tadi Ibu terangkan di depan? Jelas? Sudah paham? Sudah paham? Sudah, Bu. Bukan hanya paham, tapi bisa nggak diterapkan? Bisa. Sebagian belum, sebagian sudah. Setelah kita belajar tentang nilai-nilai Kristiani, harapan Ibu ke depannya, ya, semua kita bisa menerapkannya, tetapi secara manusiawi tidak mampu untuk itu. Kita memohon kekuatan dari Tuhan sehingga kita mampu di dalam melaksanakannya, mampu untuk menerapkannya, sehingga jadilah kita anak-anak remaja sebagai garam dan terang dunia. Garam dan terang dunia adalah orang yang memberikan rasa dan memberikan terang cahaya kepada orang lain yang ada di sekitarnya dan di dunia. Nah baik, kepada anak kami, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, maka seluruhnya sudah bisa dirapikan bukunya. Pertemuan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, setelah itu Tuhan kami pulang ke masing-masing. Tuhan tuntun hidup kami sehingga kami sampai di rumah masing-masing dalam keadaan sehat dan selamat. Ampuni kami ya Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.